Jadi mulai malam hari ini kita udah mulai baca kitab Fathur Rabbani. Kita baca dari awal ya, dari muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Setiap kali Allah membukakan pintu rahmatnya untuk manusia, maka tidak ada satupun yang dapat menghalang-halanginya. Wabihi nasta'inu, dan kepadanya kita memohon pertolongan. Udah tuh. Allahumma ya man alima ajzi an hamdihi. Ya Allah, zat yang maha mengetahui ketidakmampuanku dalam memujinya. Apa Ibu? Masih nyari apa itu? Nggak bakal ada tuh ayatnya. Kalau dicetakan yang itu kagak ada tuh ayatnya. Ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsikalaha. Itu nggak ada tuh ayatnya di situ. Ya kalau cetakan itu ada, cetakan itu nggak ada. Allahumma ya man alima ajzi an hamdihi. Ya Allah, zat yang maha mengetahui ketidakmampuanku dalam memujinya. Itu jelas. Kalau kita balik kemarin ke pelajaran dari kitab Minhajul Abidin, ketika kita bahas sifat ujub, di situ kita diajarkan beberapa contoh yang membuat kita sadar diri bahwa kita sebanyak apapun ibadah kita, sebanyak apapun pujian yang kita berikan untuk Allah, tetap itu tidak akan bisa membayar satu nikmat pun yang Allah berikan buat kita. Makanya kita mohon, ya Allah, Engkau zat yang maha tahu bahwa kami ini tidak akan pernah mampu memuji-Mu dengan pujian yang layak. Nggak akan mampu tuh. Sebanyak apapun kita memuji Allah, tetap nggak akan mampu kita memuji Allah dengan pujian yang layak. Yang pertama, kita ibadah itu pun karena digerakkan oleh Allah. Mulut kita memuji Allah pun karena digerakkan oleh Allah. Ditambah lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan buat kita begitu besar. Itu yang akhirnya bikin kita sadar bahwa
apapun yang kita kerjakan, ibadah apapun yang kita lakukan, pujian yang kita berikan sebanyak apapun buat Allah, tetap tidak akan membuat kita bisa memuji Allah dengan pujian yang layak. Makanya diawali dengan kalimat itu, Allahumma ya man alima ajzi an hamdihi. Karena kita tidak akan mampu memuji Allah dengan pujian yang layak. As'aluka bi akmali hamidika alladhi kasyafta lahu an haqaiqi asma'ika wa sifatika wa daqaiqi tajalliyati dzatika fa'arrafaka ma'rifatan taliqu bikamalatika. Kita potong dulu dah. As'aluka, aku memohon kepadamu, bi akmali hamidika, dengan kemuliaan makhluk yang dapat memujimu dengan sempurna. Tu bi akmali hamidika, dengan kemuliaan makhluk yang dapat memujimu dengan sempurna. Padahal kalau disingkat enak banget saja. Dengan kemuliaan Rasulullah, udah begitu, beres. Udah diputer-puter dulu. Aku memohon kepadamu dengan kemuliaan makhluk yang dapat memujimu dengan sempurna. Alladzi kasyafta lahu an haqaiqi asma'ika wa sifatika. Yang telah engkau bukakan untuknya hakikat namamu dan sifat-sifatmu. Yang telah engkau bukakan baginya hakikat nama-namamu dan sifat-sifatmu. Karena lagi-lagi yang bisa memahami itu ya hanya Rasul. Yang bisa memahami hakikat nama Allah, yang bisa memahami hakikat sifat Allah, ya cuma Rasul. Kalau kayak kita mah paling cuma bisa baca doang. Allah zat yang maha penyayang. Tapi hakikat rasa sayang Allah buat makhluknya, kita nggak akan pernah bisa paham. Kalaupun paham ya paling cuma 1%-nya doang. Berapa persennya doang. Tidak betul-betul memahami hakikat nama-nama Allah. Kita baca, ya Allah zat yang maha mengasihi. Ya paling cuma sekedar baca, tapi nggak betul-betul paham hakikatnya. Apa ya nih? Kayak tadi kita zikir, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Baru cuma bisa sekedar baca. Tapi untuk memahami hakikat kalimat itu, buat kita masih jauh. Udah tuh. Yang telah engkau bukakan baginya hakikat nama-namamu dan sifat-sifatmu. Wa daqaiqi tajalliyati dzatika. Dan kelembutan dan betapa lembutnya keindahan zatmu. Sudahnya dibukakan hakikat nama Allah, hakikat sifat Allah, juga dibukakan indahnya zat Allah buat dia. Maka sampai karena saking indahnya ketika Rasul ditanya sama orang kafir, kalau memang kamu semalam bertemu dengan Allah, bertemu dengan Tuhanmu, kayak apa itu? Kan begitu pulang Mi'raj ditanyanya begitu. Karena saking indahnya tidak bisa digambarkan dengan kata-kata, jawabannya cuma satu, laisa kamitslihi syai'un. Pokoknya nggak ada yang sama dah di dalam dunia ini. Saking indahnya. Fa'arrafaka ma'rifatan taliqu bikamalatika. Maka engkau mengajarkannya ma'rifat,
yang betul-betul layak dengan kesempurnaanmu. Wa alhamtahu hunaka idzaka min mahamidika malam tulhimhu ghairahu. Dan engkau ilhamkan kepadanya berbagai hal yang digunakan untuk memujimu, malam tulhimhu ghairahu, sesuatu yang tidak kamu berikan kepada yang lain. Dan engkau ilhamkan hal-hal yang dapat digunakan untuk memujimu, sesuatu yang tidak engkau berikan, tidak engkau ilhamkan kepada makhluk yang lain. Makanya tadi, hanya Rasul yang bisa memuji Allah secara sempurna. Karena cuma Rasul yang diajarin caranya. Cara memuji Allah yang sebenarnya cuma Rasul. Yang lain nggak dikasih itu. Nggak diberikan kemampuan itu. Cara itu nggak dikasih tahu. Caranya gimana. Untuk bisa betul-betul memuji Allah, yang dikasih tahu sama Allah cuma Rasulullah doang. Kayak kita mah apalagi dah. Jangankan kita, para guru-guru kita juga belum tentu bisa kayak gitu. Kama tulhimuhu dzalika mudha'afan fi yaumi zuhuri fardaniyatihi allati yakmulu fiha zuhuru mazhariyatihi. Sebagaimana kamu ilhamkan juga kepadanya yang demikian itu semua. Kita balik aja kali ya, artinya ya. Sebagaimana kamu ilhamkan kepadanya semua itu, mudha'afan, berkali-kali lipat, fi yaumi, pada hari zuhuri fardaniyatihi, amat jelas kesendiriannya, fardaniyah, kesendiriannya, allati yakmulu fiha zuhuru mazhariyatihi, yang telah sempurna di dalamnya keunggulan-keunggulannya. Udah tuh, jelas. Ustaz, nambahin. Itu paham gak itu? Maksudnya, Bang Ibul? Ustaz Satir udah paham? Hah? Yang mana? Sekarang di alam dunia ini Rasulullah itu merupakan satu-satunya makhluk yang diberikan kemampuan untuk memuji Allah dengan sebenar-benarnya. Dan nanti di akhirat hal itu diberikan oleh Allah untuk Rasulullah berkali-kali lipat. Nanti di akhirat, ketika di padang mahsyar. Fi yaumi zuhuri fardaniyatihi, pada hari begitu jelas kesendiriannya. Karena saat itu cuma Rasul sendiri yang bisa memberikan syafaat. Bahkan nabi-nabi yang lain nggak bisa. Jadi kelihatan betul keunggulan Rasulullah dari nabi-nabi yang lain. Ketika umat manusia minta syafaat ke nabi-nabi yang lain, ke Nabi Adam, ke Nabi Ibrahim, ke Nabi Musa, ke Nabi Isa, mereka cuma bisa jawab nafsi, nafsi. Udah masing-masingan aja. Karena mereka juga punya kesalahan. Gitu. Di situ terlihat jelas keunggulan Rasulullah dibanding nabi-nabi yang lain. Fi yaumi zuhuri fardaniyatihi,
allati yakmulu fiha zuhuru mazhariyatihi. Pada hari di mana Rasul sendirian dan begitu sempurna keunggulannya. Jangankan di akhirat, di dunianya aja sekarang Rasulullah sudah terlihat sangat unggul dibanding nabi yang lain, apalagi nanti. Antusolliya wa tusallima alaihi. Ini nyambungnya jauh Ustaz, ini mundurnya. Dari as'aluka. Baris pertama itu. As'aluka antusolliya wa tusallima alaihi. Gitu. Aku mohon kepadamu agar engkau memberikan sholawat dan salam kepadanya. Jadi tadi mah itu kalimat selingan doang. As'aluka bi akmali hamidika, itu akmali hamidika sampai zuhuru mazhariyatihi, itu kalimat selingan. Aku mohon kepadamu agar engkau berikan sholawat dan salam kepadanya. Sholatan wa salaman la'iqoini bikamalikal akdasi ala wujudihil anpasi. Sholawat dan salam yang terlimpah curahkan dengan sempurnanya sifat maha suci'mu. Dengan berkat sempurnanya sifat maha suci'mu ala wujudihil anpasi, kepada wujudnya yang amat berharga. Agar engkau berikan sholawat dan salam kepadanya, sholawat dan salam yang terlimpah curahkan atas kepada wujudnya yang amat berharga dengan berkat kemuliaan, dengan berkat sempurnanya maha suci'mu. Begitu tuh. Wa an ta'umma bima turiduhu min syara'ipi sholawatika wa salamika dawaira wujudihil hissiyyi wa wujudihil ma'nawiyyi. Dan aku mohon kepadamu agar kamu memberikan secara merata bima turiduhu min syara'ipi sholawatika, semua yang kamu berikan kepadanya berupa kemuliaan sholawatmu dan salammu kepada wujudnya yang hissi dan wujudnya yang maknawi. Udah. Gimana Ustaz? Aku tahu nambahin. Wujud hissi dan wujud maknawi. Dulu ketika Rasulullah dilahirkan sampai beliau meninggal, itu namanya wujudnya wujud hissi, yang ada fisiknya, berbentuk postur tubuhnya. Nah, ketika Rasul sudah wafat atau sebelum Rasul dilahirkan, itu namanya wujudnya wujud maknawi, hanya ruhnya saja. Kayak sekarang nih kita, setiap kita baca maulid kan kita yakin bahwa Rasul hadir bersama kita. Nah, itu namanya hadirnya dengan wujud maknawi, bukan dengan wujud hissi. Gitu. Begitupun para masyaikh kita. Kalau kita zikir, guru kita hadir, itu pakainya wujud maknawi namanya, bukan wujud hissi. Kalau wujud hissi itu wujud yang berfisik. Jadi kita baca sholawat, semoga terlimpah curahkan kepadanya, baik kepada wujudnya yang hissi maupun kepada wujudnya yang maknawi. Bukan berarti mentang-mentang Rasulnya sudah wafat, kemudian kita sholawat nggak nyampe ke Rasul.
Karena tetap masih ada wujud maknawinya namanya. Gitu. Apa Maruf? Kita juga bisa. Mang Ma'ruf ketemu Bang Ipul lagi sadar, itu namanya wujudnya wujud hissi. Ntar begitu ketemunya di mimpi, namanya ketemu wujud maknawi, gitu namanya. Jadi ada wujud hissi, ada wujud maknawi. Apalagi memang keyakinan kita bahwa para rasul, para nabi, orang-orang solihin, para wali kan tidak meninggal. Mereka tetap hidup, hanya berpindah alam kan gitu. Cuma hidupnya bukan lagi dengan wujud hissi, bukan lagi dengan wujud fisik, tapi dengan wujud maknawi hidupnya. Gitu. Gitu Pak bedanya antara wujud hissi dan wujud maknawi. Wa ma yata'allaqu bihima min alamai al-khalqi wal amri. Dan apa yang berkaitan dengan keduanya dari alam khalqi dan alam amri. Alam khalqi itu alam fisik, alam amri itu alam ruh. Apa? Ngapa? Alam khalqi dan alam amri, alam fisik dan alam ruh. Makanya ayatnya yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi. Katakan kepada mereka bahwa ruh itu merupakan amr Tuhanku. Gitu. Jadi adanya di alam amri, adanya ruh itu, bukan di alam khalqi. Badan kita ini namanya alam khalqi, ruh kita adanya di alam amri. Hatta la tada'u ya Rabbana ahadan min anbiya'ika wa rusulika wa malaikatika wa solihi ibadika illa wa qad syamilahu ta'mimu bidzalikal fadlil azimi. Sehingga tidak engkau biarkan, wahai Tuhan kami, satu orang pun dari para nabi dan para rasul dan para malaikat dan hamba-hambamu yang solihin, kecuali mereka telah engkau berikan karunia yang amat besar secara merata. Udah tuh. Harapan kita dengan kemuliaan sholawat yang kita baca dan itu menyebar, disebarluaskan oleh Allah ke alam kholqi dan alam amri, harapan kita agar semua para nabi, semua para rasul, para malaikat dan para orang-orang sholihin juga ikut dapat anugerah Allah yang besar dengan sholawat itu. Udah tuh, jelas. Mukadimah tuh, kelar. Ya sama kayak kita juga begitu. Ketika kita baca sholawat untuk Rasulullah, secara otomatis gitu, kita lagi mengharapkan anugerah yang besar dari Allah. Karena hadisnya jelas kan, man sholla alayya marrotan sallallahu alaihi asyran. Gitu. Orang yang baca sholawat 1 kali, Allah akan memberikan rahmat untuk orang itu sebanyak 10 kali. Gitu. Secara otomatis itu jadinya. Dah. Dzikru nasabi Syekh Muhyiddin. Penjelasan tentang nasab Tuan Syekh Muhyiddin Abdul Qadir Al-Jilani. Jadi nama aslinya Syekh Muhyiddin, nama aslinya. Abdul Qadir itu julukannya. Al-Jilani itu nama tempat kelahirannya. Abdul Qadir Al-Jilani, nama aslinya Syekh Muhyiddin. Muhyiddin Abdul Qadir
Wa Abu Muhammad Abdul Qadir bin Abi Soleh. Beliau itu merupakan bapaknya Muhammad Abdul Qadir. Abu Muhammad, bapaknya Muhammad bin Abi Soleh. Kalau di manakib ditambahin Jangki Dausat. Abi Soleh Jangki Dausat. Kalau Ustaz Satiri baca yang lain, Janaki Dustin. Janaki Dustin. Jangki Dausat, Ustaz. Musa bin Abdullah Al-Jili. Abi Soleh Musa, putra dari Abdullah Al-Jili. Bin Yahya Az-Zahid, putra Yahya Az-Zahid. Bin Muhammad, putra Muhammad. Bin Daud, putra Daud. Bin Musa, putra Musa. Bin Abdullah, putra Abdullah. Bin Musa, putra Musa. Bin Abdullah Al-Mahdi, putra Abdullah Al-Mahdi. Bin Al-Hasanil Mutanna, putra Imam Al-Hasan Al-Mutanna. Ini biasa nih kalau orang Arab biasanya begitu, ngasih nama dibulak-balik doang biar gampang ngapalinnya. Kalau kita mau orang namanya beda-beda jadi susah ngapalinnya. Udah gitu namanya ribet-ribet lagi. Apa Hendrik? Kalau pengen gampang ngapalinnya udah diputar-putar aja. Cuma memang ada aturannya. Kalau kita ngasih nama anak kita dengan nama orang tua, itu harus kita hormatin betul-betul. Nggak boleh kita bentak, nggak boleh kita marah-marahin, nggak boleh kita pukul. Gitu. Harus kita hormatin. Misalkan Bang Mak punya anak namanya Lutfi. Mak. Ntar Bang Lutfi punya anak lagi ngasih nama Mak. Begitu. Itu harus dihormatin betul-betul. Gitu. Mak bin Lutfi bin Mak. Begitu. Jadi muter-muter aja biar gampang ngapalinnya. Cuma aturannya ketat. Ada beberapa tuh nama yang kalau kita pakai, kita harus betul-betul menghormati nama itu. Yang pertama Muhammad. Itu kalau ngasih nama anak pakai nama Muhammad, itu harus kita hormatin betul-betul. Apa Bang Mak? Makanya jangan sembarangan. Tuh kan begitu jadi yang ngomongnya. Muhammad si Badr. Gitu. Dong Ahmad. Begitupun kalau kita ngasih nama anak kita dengan nama orang tua kita. Misalkan saya punya anak lagi laki-laki, saya kasih nama Salahuddin. Itu nggak boleh sembarangan memperlakukannya. Gitu. Apa Hendrik? Bang Hendrik punya anak lagi, pengen biar barokah ngasih nama pakai nama guru lah, kagak boleh sembarangan itu Bang Hendrik. Apa Ustaz? Ini kalau orang Arab emang begini ciri khasnya, ngasih namanya cuma muter-muter doang, biar gampang ngapalinnya. Tadi Abdullah, ada Musa. Musa itu berapa kali nih? Bin Hasan Al-Mutanna, Ibnil Hasan bin Ali, putra Imam Al-Hasan, putra Imam Ali, bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Apa Ustaz? Di sini mah pakainya Abu Thalib ya? Gitu, nggak pakai Fatimah enggak? Nggak pakai. Kan biasanya Imam Hasan bin Fatimah bin Sayyidina Muhammad kan begitu. Ini enggak, pakainya Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Tapi tetap Abu Thalib pun pakai radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Gitu. Apa Ibu? Itu keyakinan beberapa ulama
bahwa Imam Abu Thalib meskipun Abu Thalib meskipun sampai beliau meninggal belum sempat mengucapkan syahadat, tetap beliau dihukumi mukmin. Ada yang berpendapat seperti itu. Karena beliau termasuk paman Rasulullah yang sangat mendukung perjuangan beliau, perjuangan Rasul. Di sini masih pakai radhiyallahu taala anhum. Udah tuh, jelas. Mukadimah ya. Masih lama. Kita masuk ke majlis yang pertama. Al-majlisul awal, majlis yang pertama. Qala Sayyiduna Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir radhiyallahu an bukrotan yaumal ahadi birribati talita syawwala sanata khamsin wa arba'ina wa khamsimiatin. Berkata tuan guru kita Syekh Muhyiddin Abu Muhammad Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu bukrotan pada pagi hari yaumal ahadi hari Ahad birribati di pesantren beliau talita Syawal tanggal 3 Syawal. Nggak pakai lebaran enggak? 3 Syawal udah ngaji lagi. Amaruf. Pengen dong kita terapin. 3 Syawal udah ngaji lagi. Lebaran hari 3. Udah ngaji lagi. Ah, selesai. Belum selesai. Geningan orang Karang mah hari pertama udah pada kerja lagi. Pagi doang liburnya. Kerja aja dibilang-bilangin apalagi ngaji. Tanggal 3 Syawal tahun 545. Sekarang 1445. Berarti ini 900 tahun yang lalu. Apa Bang Adi? Lama. Al-i'tiradu 'alal haqqi 'azza wa jalla 'inda nuzulil aqdari mautud dini mautut tauhidi mautut tawakkuli wal ikhlasi. Apa? Kenapa? Segitu doang. Al-i'tiradu 'alal haqqi 'azza wa jalla. Memberontak atau menentang boleh ya. Menentang Allah Azza wa Jalla inda nuzulil aqdari ketika terlaksananya takdir. Mautud dini itu tanda matinya agama. Mautut tauhidi matinya tauhid. Mautut tawakkuli matinya tawakal. Wal ikhlasi dan matinya ikhlas. Apa Pak Yani? Kalau kita tidak menerima takdir yang Allah tetapkan untuk kita, berarti agama kita sudah mati. Tauhid kita mati. Tawakal dan ikhlas kita mati. Apa Mak? Ayo dah Ustaz tambahin. Apa Andi? Lah kalau agamanya mati repot. Selama ini kita ngaku Islam doang. Agamanya udah mati,
Habis kalau apa-apa ngalamin kesulitan, ngalamin sesuatu, ngeluh mulu, nentang mulu, nggak nerima mulu. Apa bagian dari ngelotot? Gitu. Jelas itu. Kiai nambahin Kiai. Jelas sudah. Ya makanya intinya cuma satu kan, dari kemarin kita baca kitab Minhajul Abidin, intinya cuma satu. Ngejalanin hidup ini pokoknya jangan ngeluh udah gitu. Karena kalau kita ngeluh sedikit aja nggak nerimain ketetapan Allah, berarti agama yang ada di hati kita sudah mati. Gitu. Tauhid kita mati. Gitu. Gimana Ngor? Intinya itu doang, jangan ngeluh. Gitu. Itu doang. Pokoknya apapun yang kita alamin, rasain aja udah. Gitu. Jalanin aja udah. Nikmatin. Ya meskipun memang nggak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Perlu dilatih dulu. Udah tuh. Menentang Allah Azza wa Jalla ketika terlaksananya ketetapan, ketika terlaksananya takdir Allah mautuddini, itu tanda matinya agama, matinya tauhid, matinya tawakal, dan matinya ikhlas. Apa Mal? Nambahin. Boleh, nambahin boleh. Pak Ketua nambahin. Cukup. Ya iya Mang Haji. Ya, secara otomatis. Karena tauhid termasuk salah satu rukun agama kan. Kalau agamanya sudah mati, ya berarti tauhidnya mati. Otomatis berarti. Apa Pak Pio? Tahu aja dia. Wa nafsul mu'minu la ya'rifu lima. Wa kaifa la ya'rifu. Bal yaqulu bala. Bala ya, bukan bal itu. Ntar bal yaqulu bal, begitu lagi. Bala itu. Makanya saya pakai kitab yang cetakan ini. Karena ini udah ditahqiq lagi. Itu bala itu tulisannya, bacanya. Ada alif bengkoknya. Wa nafsul mu'minu, dan jiwa orang mukmin la ya'rifu lima, tidak mengenal kata kenapa. Kenapa sih pakai begitu? Tuh orang mukmin nggak kenal kenapa. Amar. Padahal duit udah dikasih tiap hari, dia minta apa aja kita beliin. Kenapa ya masih ngelawan aja? Itu orang mukmin nggak kenal itu, nggak kenal kenapa. Hah? Nggak kenal. Sama aja Bang Haji. Kan di dalam kitab Ihya itu kata kolbun punya 4 persamaan kata. Ada bahasanya kolbun, ada bahasanya nafsun, ada bahasanya ruh, ada bahasanya akal gitu. Jadi 4. 4 kalimat, barangnya 1. Sama kayak anuan, kayak kocok. Ada yang bilangnya kocok, ada yang bilangnya gundu, ada yang bilangnya kelereng, ada yang bilangnya kleci. Sama dia juga. Atau ada yang bilangnya
gori, ada yang bilangnya cecek, ada yang bilangnya nangka, gitu. Ya tapi satu juga, barangnya itu juga. Gitu. Lah, kata barangnya itu juga. Itu bedanya kalau nangka mau udah mateng, itu juga. Cecek masih mentah, itu juga. Gitu. Iya kan itu tuh juga barangnya dah. Romano sih ngelawan aja ya. Iya itu tuh juga, cuma nangka mah udah mateng begitu. Cecek mah masih mentah, gori mah kecilan lagi kan begitu. Kecuali teh babal dah, beda ada baru. Bang Mak ketawanya Bang Mak. Gitu. Itu baru begitu udah ngelawan gimana sama takdir. Iya, iya Mang Haji dikata apa sih emangnya? Udah tuh. Sama tuh Mang Haji. Nafsu, kolbu sama dia. Dia juga. Jiwa orang mukmin tidak mengenal kata kenapa. Artinya orang mukmin tidak akan pernah sekalipun mempertanyakan ketetapan Allah yang dia alami. Kenapa sih bisa begini? Kenapa sih anak saya bader banget? Kenapa sih murid saya pada kurang pinter semua? Kenapa sih bini ngelawan mulu? Gitu. Kalau orang mukmin nggak kenal tuh kenapa. Pokoknya semuanya yang dia alamin ketetapan Allah. Nah, ya takdir. Ya rasain aja masing-masing Mang Haji. Rasain masing-masing. Untuk nggak kenal kenapa. Ya kan tadi makanya, padahal kita udah berbuat baik, kok masih ada aja orang yang jahat sama kita, kan gitu. Itu orang mukmin nggak kenal begitu, nggak kenal kenapa ya. Gitu. Ya pokoknya emang udah takdirnya begono, begitu dah. Padahal kita dagang dari pagi, tempatnya kita pilih yang strategis. Gitu. Semua dagangannya kita komplitin, servis kita bikin cakep, pelayanannya ramah. Kok masih sepi-sepi juga. Orang mukmin nggak kenal begitu. Pokoknya semuanya takdir begitu kalau orang mukmin. Nggak kenal kenapa. Apa Bang Adi? Apa? Ah? Itu. Pak Ketua namain Pak Ketua. Cukup. Wa kaifa la ya'rifu. Dan kata bagaimana dia pun tidak mengenalnya. Bagaimana ya caranya biar sukses? Bagaimana ya caranya? Nggak pakai puyeng. Ya artinya dia jalanin aja. Gitu. Apa? Ya dia jalanin dengan sebaik mungkin. Gitu. Tapi nggak perlu mikir bagaimana caranya ya. Gitu. Ini kenapa bisa begini ya? Nggak perlu. Udah. Jalanin aja dengan sebaik mungkin. Gitu. Karena itu semua takdir. Gimana Ustaz? Jelas itu dah. Apa? Nambahin? Ustaz nambahin enggak? Kiai nambahin Kiai? Belum. Bal yaqulu bala. Bahkan dia berkata, iya kami terima ya Allah. Bala, ya kami terima. Dibikin sukses dia terima, dibikin gagal dia terima, dibikin kaya dia terima, dia bikin miskin, dibikin miskin dia terima.
Pokoknya apapun perlakuan Allah buat dirinya, selalu dia terima. Gitu. Itu orang mukmin. Iya, nggak pakai nyari kambing hitam, enggak. Ini gara-gara si Anu ini, dagangan gue sepi begitu, nggak pakai begitu. Ah? Dukunnya kuatan. Kalau aku. Begitu. An-nafsu kulluha mukhalafatun munaza'atun. Nafsu semua sifatnya itu selalu melawan dan selalu menentang. Yang namanya nafsu kita itu sifat dasarnya memang selalu menentang dan selalu melawan. Apapun yang nggak cocok sama dia pasti dilawan, ditentang, nggak bakal diterima. Gitu. Itu sifat dasar nafsu begitu. Faman aroda islahaha fal yujahidha hatta ya'mana syarroha kullaha. Kullaha. Itu dulu ya. Hatta ya'mana syarroha. Faman aroda islahaha. Maka orang yang ingin memperbaiki nafsunya, fal yujahidha. Maka dia harus menundukkan nafsunya. Berusaha melatih dirinya untuk menundukkan nafsunya. Hatta ya'mana syarroha, sehingga dia aman dari keburukan nafsunya. Kalau pengen kita selamat dari nafsu kita, maka setiap kali nafsu kita menentang ketetapan yang Allah berikan buat kita, langsung kita ingetin lagi. Ini takdir. Kita harus terima ini. Apalagi kemarin, kita harus yakin bahwa di balik kesulitan yang kita alami, pasti ada hikmah, ada rahasia, dan ada kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Terus kita ingetin nafsu kita hal itu. Biar lama-kelamaan nafsu ini nggak ngelawan lagi. Nah tadi, sifat dasarnya nafsu selalu menentang apa yang nggak cocok sama dia. Kita latih tuh. Ya memang perlu dilatih. Kalau nggak dilatih ya terus aja begitu nafsu. Nggak bakal berubah. Pelan-pelan ngelatihnya. Emang antara ngomong sama praktek ya jauh gitu. Pada ribet. Bang Adi? Ya pasti berat. Bahkan sampai Rasul sendiri ngingetin kan, ketika pulang dari sebuah perang gitu. Rasul bilang kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Gitu. Sahabat bertanya, apa itu Rasul perang besar? Padahal waktu itu perang yang dilaksanakan itu jumlah pasukan orang kafir jauh di atas orang mukmin pasukannya. Itu pun masih dianggap perang kecil sama Rasul. Sampai sahabat nanya, perang apa itu Rasul? Perang besar itu. Rasul bilang mujahadatun nafsi. Melawan nafsu, itu perang besar. Kulluha syarrun fi syarrin. Nafsu itu semuanya keburukan di dalam keburukan.
Fa idza juhidat watma'annat sorot kulluha khairon fi khairin. Apabila dia sudah ditundukkan dan dia sudah tenang, maka jadilah dia semuanya kebaikan di dalam kebaikan. Udah tuh. Saat ini nambahin? Enggak. Cukup. Pak Ketua. Apa? Iya, nafsu itu nggak bisa dibuang. Hanya bisa dikendalikan dan ditundukkan. Kalau nafsu kita buang, ya ujung-ujungnya kita jadi malaikat. Kan ada 3. Ada yang diciptakan hanya dengan akal. Tidak diberikan nafsu. Jadinya malaikat. Dia ibadah aja. Nggak butuh makan, nggak butuh minum, nggak butuh tidur. Nggak butuh bini. Itu malaikat. Ada yang diciptakan nafsu doang. Binatang deh itu. Dia mau pengennya udah makan, minum, kenyang, dia tidur, ntar dia kawin sama biangannya kan gitu. Itu binatang. Nah manusia diciptakan 2, dikasih akal juga dikasih nafsu. Gitu. Nah, nggak bisa kita buang nafsu itu. Cuma bisanya kita tundukkan aja. Gitu. Jangan sampai kita manusia tapi sifatnya kayak sifat binatang karena nafsunya lebih dominan kan gitu. Tasiru muwafaqatan fi jami'it ta'ati wa fi tarki jami'il ma'asi. Jadinya dia selalu setuju dalam mengerjakan semua perbuatan taat. Dia selalu cocok akur dalam mengerjakan semua perbuatan taat dan dalam meninggalkan perbuatan maksiat. Kalau kita karena nafsunya masih buruk, ujung-ujungnya kalau pengen berbuat taat, ya kudu maksain dulu kan. Karena nafsu kita belum ngedukung. Makanya masih kadang-kadang ada malesnya, ada awangnya, ada rasa beratnya. Karena nafsu kita masih buruk. Kalau dia sudah ditundukkan, baru dah jadi baik. Kalau udah baik, kita ajak buat berbuat taat, udah enak aja. Nggak pernah ngelawan lagi. Nggak pernah malas lagi. Itu tuh. Muwafaqatan fi jami'it ta'ati. Tapi taat bukan yang ibadah mahdoh doang ya. Lagi-lagi nih, semuanya yang guer mahdoh pun begitu. Berbuat baik ke bini jadi enteng, buat baik ke anak jadi enteng, ke orang lain jadi enteng, jadi mudah. Gitu. Nggak ada rasa berat. Gitu. Buat kerja enteng. Gitu. Karena nafsunya udah ngedukung. Fahina idin yuqalu laha. Maka pada saat itu dikatakan kepadanya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang mutmainnah, nafsu yang sudah ditundukkan, kembalilah kepada Tuhanmu dalam keadaan ridho dan diridhoi. Udah tuh. Jelas. Kiai, nambahin Kiai. Sesatiri enggak? Kau zaman?
Ya bisa jadi dua. Bisa jadi dua. Bisa jadi ilham baik, bisa jadi ilham yang enggak baik. Ilham yang bisikan yang enggak baik. Masa ilham kagak baik? Bisikan yang enggak baik. Begitu Bang Haji. Makanya kalau dapat hal-hal begitu terusin aja dulu. Apalagi orang-orang kayak kita dah. Emang kebanyakan yang ngikut juga yang kurang cakep. Begitu dia ngomong, udah berhenti aja. Jangan diikutin tuh, mau udah terusin aja dulu. Berhenti bisa lagi. Nah iya kan kita udah sering dengar tuh kisahnya. Gitu. Waktu setan itu godain Tuan Syekh Abdul Qadir kan, dalam manakib kan begitu. Aku ini adalah Tuhanmu. Sejak saat ini aku halalkan semua yang haram untukmu, kan gitu. Nah, itu dengar ucapan seperti itu, Tuan Syekh langsung sadar bahwa ini bukan Allah, ini setan. Karena Allah nggak akan membolehkan kita mengerjakan yang diharamkan, kan gitu. Ini zikir kan Allah seneng, masa kita suruh berhenti gitu. Ya sadar aja. Kalau selama ini nafsu kita masih buruk, ya berarti kalau ada bisikan begitu, bisikannya ya pasti kurang baik gitu Bang Haji. Udah terusin aja dulu. Lagian bukan cuma dalam hal itu Bang Haji. Kadang-kadang kan kita dapat duit banyak nih, rada banyak. Itu pengen bagi bini, pengen bagi anak yang padahal itu perbuatan baik, itu aja rada berat kadang-kadang. Buat bagi orang tua, buat bagi saudara. Itu kadang mikir-mikir dulu tuh. Padahal kan itu perbuatan baik gitu. Cuma karena nafsu kita masih jahat, masih buruk, buat perbuatan baik seperti itu aja masih berat kita. Masih kudu ngelawan nafsu dulu. Apa Andi? Ya itu kan emang. Rata-rata begitu emang. Pak Ridwan juga begitu. Kita gue pengen infak kayak orang-orang begitu. Lagi nggak punya duit ngomongnya. Ntar lagi punya duit mah lupa aja. Pengen doang. Pokoknya dalam segala hal, bukan cuma dalam masalah ibadah mahdoh doang gitu. Kadang-kadang untuk berbuat baik itu kita masih kalah sama nafsu. Hah? Lah, jam 2 udah. J. Resep nih yang begini, resep nih. Tapi kita balik lagi ya. Kadang-kadang untuk berbuat baik masih agak mudah. Yang agak sulit ini kalau kita lagi ngalamin kesulitan. Gitu. Karena tadi rata-rata nafsu itu berontaknya
keseringan ketika kita ngalamin kesulitan. Itu Mang Haji. Bawaannya pengen cerita aja. Bawaannya pengen ngeluh aja gitu. Kagak salah pisan. Ilok tuan saya pakai salah Mang Haji. Iya, kalau lagi dapat anugerah yang cakep, gitu, yang sesuai sama nafsu kita, diem aja. Begitu lagi ngalamin hal-hal yang kurang menyenangkan, itu yang kadang-kadang langsung. Baik itu dalam masalah ibadah, baik itu dalam masalah kehidupan sehari-hari, semuanya. Dan itu sampai Tuhan saya bilang itu tanda bahwa agama kita sudah mati. Kalau sampai kita tidak menerima takdir yang sedang kita alami. Itu yang harus kita perhatiin tuh, jangan sampai kelewat. Kalau lagi dapat nikmat yang baik mah kita gampang nerimanya. Kalau takdir baik mah gampang nerimanya. Ini yang agak sulit terimanya kalau giliran takdir yang kurang baik itu. Apa? Nguruk. Apalagi ntar udah mau lebaran. Nah, yasihulaha tauqanun jam 2 kita hadiahkan pahala ta'lim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan guru-guru kita. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahu a'lam bissawab walhamdulillahi rabbil alamin.